Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Halal Coding. Baik, untuk saat ini saya tidak membahas tutorial, tetapi yang akan saya bahas adalah mengenai uji kompetensi atau UKK tahun 2021-2022 untuk prodi Teknik Komputer Jaringan. Kalau saya sudah dapat soalnya di internet, jadi kalau kalian ingin lihat soalnya itu bisa kalian cari aja di Google ataupun di browser kalian, dan itu banyak sekali yang sudah share. Dan kalau saya lihat ya, untuk soalnya itu bagi yang baru belajar jaringan itu ya agak lumayan, tapi kalau yang sudah bisa jaringan ya gampang lah ya, kayak gitu. Kita lihat bareng ya untuk topologinya. Topologinya seperti ini ya. Jadi bisa kita lihat ada satu router. Ini bisa dikatakan router wireless ya. Dia bisa mengkoneksikan wireless ke wifi ke laptop, dan dia juga terkoneksi ke switch ya. Dan switch itu bisa membagi jaringan untuk dua komputer ya. Dan di sini dia memakai teknologi VLAN ya, config VLAN 10 dan VLAN 20. Dan ini bisa diibaratkan untuk lab TKJ, dan ini lab admin lah ya gitu ya. Dan dia terkoneksi ke internet seperti itu. Ya nanti kita akan buat seperti ini ya, tapi tidak terlalu mirip ya. Nanti akan saya coba sedikit berubah gitu ya. Jadi nanti dari routernya ini tidak router wireless, router biasa, tapi nanti akan dikoneksikan dengan access point. Nanti access point terhubung ke wifi, dan juga nanti di routernya ini agar mendapatkan IP secara otomatis atau DHCP, nanti saya akan config dari sini ya. Jadi nanti dari sini dia akan mendistribusikan IP untuk VLAN 10 dan VLAN 20 ya. Untuk itu teman-teman buka Cisco Packet Tracer-nya. Kalau yang belum download, silakan nonton video saya bagaimana cara install dan download Packet Tracer versi terbaru ya. Nah, untuk selanjutnya kita cari ya router. Nah, di sini kita cari router yang ini ya, PT router. Diklik aja lalu langsung ditaruh di workspace. Oke. Kemudian kita cari juga switch ya. Switch yang ini ya. Atau tergantung bebas ya, yang teman-teman udah pernah buat switchnya, entah itu 2950. Lalu ditaruh di bawahnya. Kemudian kita cari end device ya. End device-nya 2 ya, laptop, maksud saya PC. Satunya lagi PC ya. Terus kita cari access point ya. Access point mana ya? Access point itu ada di sini ya. Nah, terus kita cari juga yang ini ya, access point ya. Terus kita taruh di sini. Kemudian kita cari satu lagi, yaitu end device juga, laptop ya. Biar nanti laptop akan terkoneksi ke access point ya. Oke. Selanjutnya kita akan mengkoneksikan perangkat ini ya. Kalau teman-teman sudah paham dengan koneksi menggunakan kabel, cara menghubungkannya, kalian bisa langsung menggunakan ini. Tapi kalau teman-teman masih bingung, ini Pak cara menghubungkannya seperti apa ya, dari PC ke switch pakai apa ya, kalian bisa menggunakan ini aja nih, automatically. Nanti dia akan terkoneksi secara otomatis ya. Nanti dibantu oleh Packet Tracer. Sangat mudah ya. Jadi kalau kita ingin menghubungkan beda jenis, kita menggunakan strike ya. Langsung saja dari router dulu ya, router. Oh ya, sorry, sebelumnya kita akan menambahkan port modul ya di router. Nah, kalian klik aja tadi routernya, kemudian kalian matikan dulu routernya ya. Karena kalau tidak dimatikan, dia tidak akan bisa koneksi ya
ke tidak akan bisa dimasukkan modul portnya ya, seperti itu ya. Kemudian kalian cari port gigabyte ya, gigabyte ya, yaitu yang PT router NM1CGE ya. Nah ini kemudian kalian drag aja ya ke lubang yang kosong ini ya. Oke, langsung. Nah kemudian kalian tambahkan satu lagi karena kita butuh dua ya, taruh di sini. Nah di sini udah terkoneksi ya, atau udah dipasang dua port gigabit ya, atau di sini bisa dijelaskan gigabit ya, maksud gigabit Ethernet, dan dia bisa support di Cisco 2691, 3660, 3275 dan Cisco 3745 ya, dan sejenisnya lah ya. Kemudian kita nyalakan kembali ya, oke. Setelah itu kita koneksikan kembali ya. Kalau beda jenis dia menggunakan cross ya, beda strike ya, lalu masukkan di port gigabit Ethernet 6/0, lalu dihubungkan ke switch ya, pilih fast Ethernet 0/1. Oke. Nah kemudian kita koneksikan switch fast Ethernet 1/1 ke PC ini, kita koneksikan. Terus kemudian kita koneksikan juga fast Ethernet 2.1 ke PC yang ini ya. Oke, kalau kita lihat di sini masih merah ya, karena port yang ada di router itu masih di no shutdown ya, belum kita hidupkan. Kalau ini dia langsung terkoneksi ya, karena switch itu langsung terkoneksi. Kemudian kita juga mengkoneksikan. Nah kalau ini coba kita pakai automatically ya. Oke, kalau enggak gini deh, kita tidak usah kena belajar access point ke router karena dia sejenis ya, kita pakai buat ini ya. Oke, nah ini juga masih mati karena portnya masih belum hidup. Kemudian kita koneksikan access point ke laptop ya, nanti itu gampang ya, pakai wireless ya, seperti itu. Nah ini adalah topologi. Nah sebelumnya kita tambahkan keterangan ya, agar tidak salah nih kita config-nya ya. Ini kita tulis VLAN 10 untuk lab jaringan ya, Nah, terus kita tulis juga di sini VLAN 20 ya untuk lab admin ya. Terus ini kita buat juga VLAN 30 untuk hotspot gitu ya, hotspot sekolah. Oke, sip. Nah ini kita udah buat. Seterusnya nanti kita membuat config-an ya, nanti kita mulai dari router. Sekarang kita akan mengkonfigurasi VLAN. Kita mulai dari switch-nya dulu ya. Kita buka, kita taruh sini, kemudian kita config ya, ketik enable untuk mengaktifkan, masuk ke mode privilege, kemudian kita masuk ke mode root ya, conf t. Ketika sudah masuk, kita membuat VLAN-nya dahulu ya. Di sini kita buat dua VLAN 10 dan VLAN 20 ya. Langsung aja ketik VLAN 10. Nah, kita buat dulu namanya. Namanya adalah lab jaringan ya. Kita ketik name, kemudian kita tulis lab jaringan ya, Kemudian kita membuat VLAN 20 ya, sama seperti yang di atas. VLAN 20 kita beri nama name lab admin ya. Oke. Nah setelah itu kita akan mengarahkan nih ya, untuk sini dulu bagiannya
ya. Kita masuk ke interface-nya, interface ya, fast Ethernet ya, Ethernet 1/1 ya untuk masuk portnya. Kemudian kita switch port mode akses ya. Sebenarnya kita nggak perlu masukin itu ya, switch port mode akses, karena secara default setiap port yang switch itu telah dijadikan switch port mode akses ya, seperti itu. Kita coba nanti ya di satunya lagi. Kemudian kita arahkan ya, switch port akses VLAN. Nah, ini yang kesini adalah VLAN 10 ya, jadi kita masukin VLAN 10. Nah, kemudian kita pindah lagi ya, sekarang arah ke sini. Nah, dilihat sedang memproses ya, dia akan berubah jadi oranye. Kemudian kita pindah lagi ya ke masuk interface dulu, interface fast Ethernet. Nah, ini ya 2/1 ya portnya, 2/1. Oke. Kemudian kita langsung jadiin aja switch port access VLAN /20. Nah, lihat saya tidak menambahkan switch port mode akses kembali ya. Nah, cara melihatnya kalau kita udah buat seperti apa, kita langsung melakukan pengecekan do show VLAN brief ya. Nah, di sini udah terlihat ya, itu udah buat VLAN 10/20 dengan name lab jaringan, lab admin. Nah, di sini portnya berubah ya, ini portnya untuk lab jaringan, FA2/1 untuk lab admin ya, seperti itu. Apakah sudah selesai untuk switch? Nah, belum ya. Kita untuk FA01 kita ubah nih aksesnya menjadi terang ya, karena untuk mengalirkan traffic dari router ke switch ya, atau sebaliknya. Caranya kita masuk dulu ke interface-nya, interface fast Ethernet ya, portnya berapa, 0/1. Oke, kita tinggal ubah aja switch port mode, bukan akses ya, tapi terang. Oke, sekarang sudah selesai untuk konfigurasi bagian switchnya ya. Sekarang kita pindah ya, kita pindah ke router. Oke, sekarang router kita coba akses ya, untuk menjadikan interVLAN ya, untuk menghubungkan akses point ke sini, ini ke sini ya. Kalau VLAN saja, kalau tanpa router ya, VLAN 10 ke VLAN 20 tidak bisa ping ya, back, dan kebalikan VLAN 2 ke VLAN 10 tidak bisa ya, karena kita pakai router. Kemungkinan ini ke sini tuh bisa, ini ke sini tuh bisa ya, karena router ini akan menghubungkan ya dengan berbeda network ya, atau berbeda VLAN. Oke, kita coba aja, enter, enable, kita aktifkan, masuk ke verified modes, lalu kita masuk ke root mode ya, conf. Nah ya, jadi nggak perlu configure terminal, langsung aja conf t ya, biar cepet gitu ya maksudnya. Sekarang kita ke arah sini dulu ya, menyelesaikan arah sini dulu, nanti arah ke sini ya. Nah, sekarang kita masuk ke interface-nya yang mengarah ke switch ya, yaitu interface berapa, gigabit ya, nah, giga ya, gigabit Ethernet ya. Kalau mau cepet kita kasih tab aja ya, dari tulisan giga langsung kasih tab, langsung dia keluar seperti itu ya. Masukin portnya berapa, 6/0 ya, lalu di enter. Nah, di sini kita tidak perlu masukin IP ya, jadi langsung kita aktifkan saja portnya, no shutdown ya, kemudian diaktif ya.
Nah sekarang untuk bisa mengkonfigurasi atau bisa memberikan data nyebrang seperti ini, kita harus ada beberapa config ya, konfigurasi. Nah sekarang kita menambahkan interface ya, interface gigabit ya, Ethernet ya, 6/0, tambahkan dot 10 ya, karena kita akan mengarah ke sini dulu nih ya, ke sini ya, mengalirkan traffic ke sini dulu. 6 titik dot titik 10 ya, dot 10 ya maksudnya. Lalu enter. Nah di sini kita udah buat ya interface VLAN ya, virtualnya. Kemudian kita masukin protokolnya. Nah disinilah protokol dijalankan ya untuk mengaktifkan dan bisa membuat router ini bisa terkoneksi ke PC ya, yaitu encapsulation ya, dot 1 key ya, masukkan nilainya atau angkanya, kita samakan aja dengan VLAN ya, 10 ya. Oke, lalu kita masukin IP addressnya ya, 192.168 berapa, 10 ya, 10.1. subnet max-nya masukin /0 ya. Oke, pakai no shutdown nggak usah ya, karena kan udah di no shutdown ya di fisiknya. Kalau di sini nggak usah. Apakah sudah? Ya. Sekarang kita exit lagi, kita masukin yang arah sini ya, yang sebelah kanan VLAN 20. Caranya seperti apa? Langsung aja kita klik interface ya, gigabit Ethernet ya, masukin portnya 6/0 dot, sekarang masukin VLAN-nya 20 ya, semua samain aja ya sama VLAN-nya, enter. Nah, langsung kita masukkan encapsulation-nya ya, dot 1Q, samain aja 20. Nah kita masukin IP address ya, IP address 192.168.255.255.255.0 ya, lalu enter. Oke, dari sini kita sudah membuat VLAN ya, konfigurasi VLAN di router ya. Nah sekarang kita ingin mendistribusikan IP address dengan menggunakan teknik DHCP ya. Bagaimana caranya? Jadi kita nyeting DHCP itu bukan di switch ya, tapi di router ya. Caranya seperti apa? Kita exit ya, kita masuk ke config, lalu kita ketikkan saja IP DHCP pool ya, dengan nama apa ya, kita namain aja DHCP-nya ini adalah lab jaringan, karena kita akan mendistribusikan arah sini dulu ya. Oke, enter. Kemudian kita masukin gateway-nya ya, dengan cara tulis saja default router ya, kita tulis samakan dengan yang ini ya, ini seperti ini, masukin ya 10.1 ya, seperti itu. Oke, kita tulis 192.168.10.1 ya. Oke, kita masukin networknya ya, 192.168 ya, 10.0 ya, karena network itu selalu diawali dengan angka 0 ya, karena dia tidak bisa dijadikan IP untuk user ya. Subnet max-nya 255.255.255.0 atau /24. Oke, kita cek dulu ya, kayaknya saya belum memasukkan IP address untuk ini ya,
lupa saya. Oke, kita exit dulu, kemudian kita masuk ke sini lagi ya, interface gigabit yang ini ya. Kalau kalian tidak mau capek nulis kembali, ketik arah panah atas ya, biar dia langsung keluar ya, seperti ini. Kita cari, nah kita dulu kayaknya sih udah ini, tapi coba dicek, kita cek 10 ini, belum masuk ya, ternyata ya belum masuk. Coba kita cek ke sini, masuk nggak dia? Sudah masuk ternyata ya, maaf sudah masuk ternyata. Kalau sudah masuk, nah harusnya di sini dia udah masuk nih ya, udah masuk tapi nggak kelihatan ya, mungkin udah kehapus ya. Ya udah, sekarang kita buat aja IP DHCP nya, IP DHCP ya, IP DHCP pool. Nah kita namakan ya, namanya apa? Namanya samain aja dengan yang ada di sini ya, lab admin ya. Terus kita masukkan default router ya, atau gateway-nya ya, 192.168 ya, 20 ya, 20.1. Nah seperti ini ya, enter. Nah terus kita masukkan networknya ya. Network itu selalu diawali angka 0 ya, belakangnya 20.0.255.255.255.0 ya. Oke, harusnya dari sini sudah dilakukan untuk DHCP ya, untuk arah ke switch ya. Bagaimana cara ngetesnya? Kita ngetesnya di bagian PC ya. Oke, kita coba, kita IP konfigurasi, masuk sini ya, desktop, IP configuration, lalu kita pilih yang DHCP. Apakah dia dapat IP secara otomatis? Kita lihat. Nah, dapat ya, 10.2 ya, dengan default gateway 10.1. Oke, berarti berhasil ya, DHCP request successful. Kita coba area sini ya, apakah dapat juga IP-nya? Sedang request, oke dapat ya, 20.2. Nah, default gateway 20.1. Oke, dapat ya. Berarti yang arah sini tuh udah selesai. Nah, sekarang yang arah ke access point, caranya gimana? Oke, kita masuk ke router lagi. Oke, lalu kita pindah ke port ini ya, gig 7/0. Kita exit dulu, lalu kita masuk interface gigabit ethernet, masukin portnya 7/0 ya, enter. Setelah itu kita masukin IP address-nya, IP address 192.168.2.1. Nah ini IP address terserah teman-teman ya, mau masukin dengan angka berapa, tapi di sini saya masukin IP address kelas C aja ya, biar gampang gitu, 255.255.255.0 ya. Oke, sekarang kita aktifin no shoot ya. Nah oke, sekarang sudah aktif. Sekarang terakhir adalah kita masukin apa, DHCP server untuk mendistribusikan hotspotnya ya, ke laptop. Nah seperti itu ya. Nah sekarang kita konfigurasi DHCP-nya ya, dengan cara IP DHCP pool ya, kita namakan DHCP-nya adalah hotspot TKJ maksudnya gitu ya. Kita enter, kemudian kita masukin IP gateway-nya atau default ya, default routernya yaitu 192.168.2.1 ya, sama dengan ini aja nih ya, biar nggak ribet. Nah terus masukin networknya ya, network ya 192.168.2/0, masukin segmen tempatnya ya, titik 0, lalu enter.
harusnya sudah bisa terdiskusi di sini ya. Cara ngeceknya seperti ini, kita keluarin dulu ya. Cara ngeceknya adalah kita masuk ke laptopnya ya, kemudian kita ganti nih ya modul wifi nya, kan ini nggak ada nih laptopnya nih, sepertinya laptop jadul ya. Sebelum kita ganti modulnya, kita matikan dulu ya laptopnya. Kalau tidak dimatikan dia tidak bisa ganti ya. Kemudian kita drag, kita buang ke sini, terus kita pilih yang ini, kita taruh di sini. Nah, lalu kita aktifkan ya, aktifkan kembali. Nah, oke. Nah, langsung dia terkoneksi. Kita lihat desktop, terus kita lihat configuration-nya. Kita coba static dulu ya, tadi langsung di HCP soalnya. Lalu kita ubah, apakah dia dapat. Oke, dia dapat ya IP di HCP servernya. Request successful ya. Nah, kemudian cara terakhirnya adalah kita harus ngeping ya. Kalau sini ke sini bisa, sini ke sini bisa, sini ke sini bisa, berarti successful ya, karena kita menggunakan interVLAN routing ya. Nah, maksudnya apa? Ketika kita memiliki VLAN yang berbeda, dia akan bisa memberikan data ke setiap divisi yang berbeda ya. Bandingkan tanpa router, hanya switch saja, VLAN 10 dan VLAN 20 itu harusnya tidak bisa di-ping, maupun ke laptop juga tidak bisa di-ping, harus seperti itu ya. Sekarang kita coba dengan cara ini aja biar gampang ya. Ini kita hapus dulu. Nah, coba kita ping dulu ya, dari sini harus ke sini. Nah, in progress ya, violet pertama, yang kedua kita coba ya, harusnya bisa. Nah, harusnya bisa kan, benar. Nah, sekarang kita coba dari sini ke sini, successful juga ya. Dari kita delete lagi, dari sini ke sini ya, berhasil juga. Oke, baik, ini adalah pembahasan dari UKK TKJ 2022 ya. Semoga bisa membantu teman-teman atau adik-adik untuk menyelesaikan UKK, dan semoga bisa mendapatkan nilai terbaik, nilai yang bagus, dan bisa membuat bangga orang tua ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.